dulu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dengan kami satu hari yang baru untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk memuliakan, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa berada di sini, hati kami bisa berada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang akan selalu ditinggikan. Semuanya mengatakan amin. Hanya Yesus yang terkuat, hanya Yesus yang terhebat, hanya Yesus yang terbesar. Tiada tanding. Kita akan angkat pujian kuat, hebat, besar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi. Roh-Mu yang hidup, Roh Tuhan yang hidup, biarlah memenuhi hati kita, mengalir di dalam kita. Kita akan tenang jika berada di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami senang memuji dan memuliakan Engkau. Hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa tinggal tetap di dalam hati kami, Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu, bisa menjadi laskar Kristus yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semuanya, selamat kembali beribadah di GMI Mu'en Sunday School. Dan hari ini kita akan merenungkan pertemuan dari Yusuf dan saudara-saudaranya untuk kedua kalinya. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama kita menyerahkan waktu ini, momen ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala keberadaan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya menolong kami, baik hamba-Mu yang menceritakan maupun kami semua yang mendengarkan. Tuhan, kiranya yang menolong kami untuk bukan hanya mengerti, namun juga beroleh kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, di
video sebelumnya, kita telah mendengar kisah bagaimana saudara-saudara Yusuf itu pergi membeli bahan makanan ke Mesir, dan pada akhirnya mereka kembali dengan hati yang sangat berat. Bagaimana tidak, mereka harus membiarkan Simeon terpaksa ditahan di penjara Mesir untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah pengintai seperti yang dituduhkan oleh Yusuf. Yang kedua, mereka juga tidak bisa membeli bahan makanan apabila mereka tidak membawa kembali Benyamin ke Mesir untuk diperhadapkan kepada Yusuf. Dan yang ketiga, mereka menemukan bahwa kantong uang mereka yang seharusnya mereka gunakan untuk membayar bahan makanan yang mereka beli ternyata ada di dalam karung mereka. Ini membuat mereka berpikir bahwa mereka bisa dicurigai sebagai orang-orang yang membeli bahan makanan tapi tidak membayar. Ketiga kejadian ini membuat mereka begitu berat hati, baik itu untuk membeli kembali bahan makanan di Mesir maupun untuk membebaskan Simeon. Belum lagi ditambah mereka tahu dengan jelas bahwa Yakub begitu mengasihi Benyamin dan akan sulit bagi mereka untuk boleh membujuk Yakub memperbolehkan Benyamin ikut bersama dengan mereka ke Mesir membeli bahan makanan untuk kedua kalinya apabila kelaparan tersebut masih terjadi. Dan benar teman-teman semuanya, saudara-saudara Yusuf tidak tahu kelaparan itu kapan akan berakhir. Yusuf tahu bahwa kelaparan itu akan terjadi selama 7 tahun. Namun saudara-saudara Yusuf tidak tahu. Namun saya percaya ketika mereka ke Mesir membeli bahan makanan, tentulah mereka membeli bahan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa? Karena jarak Kanaan ke Mesir itu bukan dekat. Mereka melakukan perjalanan yang jauh, dan kalau melakukan perjalanan yang jauh untuk membeli bahan makanan, tentunya mereka membeli bahan makanan itu tidak mungkin dalam jumlah yang kecil. Mereka tentunya membeli dalam jumlah besar karena akan sangat tidak efektif untuk pulang pergi. Yang kedua, mereka juga tidak tahu kapan kelaparan itu akan berakhir. Sehingga pastilah mereka mempersiapkan dengan baik membeli bahan makanan sebanyak-banyaknya yang dapat mereka bawa untuk menjaga kelangsungan hidup mereka selama tahun-tahun ke depan. Kita tidak tahu dengan jelas berapa banyak yang dibeli oleh mereka karena tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Namun, tentulah sangat banyak. Belum lagi keluarga mereka juga adalah keluarga yang besar. Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Satu, Yusuf ada di Mesir, sisanya ada 11 anak laki-laki di tanah Kanaan. Dan belum termasuk istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi pastilah mereka membeli bahan makanan sebanyak-banyaknya. Namun yang tidak mereka ketahui teman-teman adalah kelaparan ini ternyata akan berlangsung selama 7 tahun. Mungkin mereka tidak mengira kelaparan ini akan terjadi selama itu. 7 tahun itu adalah masa yang sangat panjang dan sangat-sangat fenomenal terjadi kelaparan selama 7 tahun. Biasanya kelaparan itu biasanya terjadi paling lama itu 1 tahun, itu sudah sangat gawat sekali. Tapi ini sampai 7 tahun. Bayangkan teman-teman. Jadi tidak ada orang yang membajak sawah, tidak ada orang yang menanam, tidak ada orang yang menuai selama 7 tahun itu. Kelaparan itu terjadi selama 7 tahun. Dan mereka tidak mengiranya. Yusuf tahu akan hal itu, namun saudara-saudara Yusuf, bahkan Yakub, tidak mengetahui hal itu. Maka teman-teman, setelah bahan makanan tersebut habis, pada akhirnya Yakub kembali meminta anak-anaknya untuk kembali ke Mesir. Teman-teman bisa bayangkan ya,
Jadi bahan makanan mereka yang begitu banyak itu akhirnya habis. Dan tentunya teman-teman, kalau teman-teman menempatkan diri menjadi saudara-saudara Yusuf, tentulah ketika teman-teman sudah melihat bahan makanan itu semakin lama semakin sedikit, teman-teman pastinya sudah membujuk Yakub untuk pergi membeli bahan makanan dengan membawa Benyamin. Namun Yakub tidak mengizinkan. Sampai makanan itu habis, Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Pergilah membeli bahan makanan di Mesir." Namun Yehuda mengatakan dengan tegas kepada Yakub, "Tidak. Penguasa Mesir itu sudah mengatakan dengan jelas, ia tidak mau melihat kita lagi apabila kita tidak membawa serta adik kita yang bungsu, yaitu Benyamin." Tentulah Yakub tidak mengizinkan. Namun pada akhirnya Yehuda memberanikan diri. Yehuda menunjukkan dirinya sebagai saudara yang begitu bertanggung jawab dengan mengatakan satu kalimat yang begitu dahsyat. Ia mengatakan kepada Yakub, "Biar sayalah yang menjamin Benyamin dan bertanggung jawab untuk membawanya pulang kembali kepada Bapa." Di antara semua saudara-saudaranya muncul seorang yang begitu bertanggung jawab, yang begitu penuh dengan kasih, menjamin hidup dari Benyamin. Pada akhirnya dengan berat hati, Yakub merelakan Benyamin ikut pergi membeli bahan makanan bersama dengan saudara-saudaranya. Mereka mempersiapkan diri dengan membawa persembahan bersama-sama dengan mereka, dan mereka juga membawa uang 2 kali lipat banyaknya, karena mereka sebelumnya uang mereka ketika membeli bahan makanan pertama kali, uang mereka dikembalikan di dalam karung mereka. Maka saat ini selain membawa uang untuk membeli bahan makanan yang baru, mereka juga membawa uang untuk menggantikan bahan makanan yang mereka kira belum mereka bayar. Selain itu mereka bawa persembahan untuk menghadap penguasa Mesir. Mereka tidak tahu bahwa penguasa Mesir yang mereka temui itu adalah Yusuf, saudara mereka. Maka demikian dilakukanlah perjalanan kedua kali dari Kanaan menuju ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan ketika mereka tiba di Mesir, bertemulah mereka dengan Yusuf. Mereka diundang ke istana Yusuf untuk makan bersama dengan dia pada waktu hari siang. Namun saudara-saudaranya karena diliputi oleh rasa bersalah, rasa ketakutan, mereka sudah mulai mengira-ngira, wah ini kita mau dijadikan budak ini. Kita mau dijadikan budak karena kemarin kita waktu beli bahan makanan di sini, kita tidak bayar dan uang itu ada di dalam karung kita. Wah ini gawat nih. Kemarin Simeon yang ditangkap, sekarang kita semua akan ditangkap dan dijadikan budak. Kita semua disuruh masuk ke dalam istana penguasa ini dan mungkin kita akan disergap. Pikiran mereka sudah pergi melantur kemana-mana. Sesampainya di istana Yusuf, mereka lalu mencari kepala istana dan mengatakan bahwa mereka berniat untuk mengembalikan uang yang telah mereka dapatkan di karung mereka ketika mereka membeli bahan makanan untuk pertama kali. Dan mereka juga membawa uang untuk membeli bahan makanan yang kedua kalinya ini. Tapi kepala istana kemudian menjelaskan kepada saudara-saudaranya. Ia menenangkan saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa Allah saudara-saudara Yusuf itu telah meletakkan harta tersebut di dalam karung mereka. Setelah itu
Ia juga menenangkan saudara-saudaranya dengan melepaskan Simeon dari penjara. Dengan demikian, saudara-saudara Yusuf menjadi lega. Wah, ini berarti bukan soal uang di dalam karung. Nah, ini soal apa? Kenapa bisa dia undang makan di istana penguasa Mesir ini? Ada apa ini? Nah, mereka bertanya-tanya. Tapi setidaknya mereka tenang, karena ini bukan soal uang yang ada di dalam karung mereka ketika mereka pertama kali membeli bahan makanan di Mesir. Ketika hari sudah siang, bergabunglah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, berlututlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah dan menghadap Yusuf. Mereka mempersembahkan persembahan yang telah mereka bawa, dan Yusuf menanyakan kabar ayah mereka. Bagaimana kabar bapamu? Apakah ia selamat? Saudara-saudara Yusuf menjawab Yusuf, iya, hambamu ayah kami selamat. Maka begitu legalah hati Yusuf bahwa Yakub masih hidup dan selamat. Kemudian dilihatnya di antara saudara-saudaranya ada seorang muda. Ia tahu dia inilah Benyamin. Ia diliputi oleh rasa haru dan ingin memeluk Benyamin, namun ia tidak melakukannya. Ia memilih tidak melakukannya. Kenapa? Karena dengan melakukan demikian, ia akan membocorkan identitasnya bahwa ia adalah Yusuf. Karena tidak dapat lagi menahan harunya, maka ia mencari suatu tempat dan menangis di sana. Ia begitu terharu bisa bertemu kembali dengan Benyamin, saudaranya yang seibu. Setelah mencuci muka, kembalilah ia menghadap bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf kemudian mempersilahkan mereka makan, dan Yusuf duduk di meja yang terpisah dengan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan orang-orang Mesir, karena orang-orang Mesir merasa adalah hal yang najis untuk duduk bersama dengan orang Ibrani. Saudara-saudara Yusuf didudukkan di meja makan berdasarkan urutan usia mereka, dari yang paling tua hingga yang paling muda. Sehingga mereka sangat heran semua, bagaimana penguasa Mesir ini bisa tahu dan meletakkan kita duduk dengan urutan usia kita dengan tepat. Dan herannya lagi, Benyamin disajikan makanan 5 kali lipat dari saudara-saudaranya yang lain. Setelah suasana agak mencair, saudara-saudaranya pun makan dan minum dengan leluasa bersama-sama. Setelah mereka makan, Yusuf pun memerintahkan untuk mengisi karung saudara-saudaranya dengan bahan makanan. Yusuf juga memerintahkan untuk menaruh piala perak miliknya di dalam karung Benyamin. Keesokan paginya, pagi-pagi subuh, saudara-saudara Yusuf membawa bahan makanan pulang, melakukan perjalanan pulang kembali ke Kanaan. Dan baru saja mereka tidak jauh dari kota, Yusuf memerintahkan kepada pengawal istananya, kepala pengawal istananya, untuk mengejar saudara-saudaranya dan berkata demikian kepada saudara-saudaranya, "Mengapakah engkau membalas kebaikan dengan kejahatan dan mencuri piala perak tuanku?" Kepala pengawal istana pada akhirnya berhasil mengejar saudara-saudara Yusuf dan mengatakan kepada mereka apa yang telah diperintahkan oleh Yusuf untuk disampaikan. Saudara-saudara Yusuf begitu heran. Apalagi maksudnya ini? Mereka sangat yakin di antara mereka tidak mungkin ada yang mengambil piala perak sang penguasa Mesir. Bahkan mereka berani mengatakan kepada pengawal istana bahwa jika kedapatan di antara mereka ada yang mengambil, biarlah orang tersebut mati.
dan kami semua menjadi budak tuanku. Tentulah kepala pengawal istana menggeledah kantong-kantong mereka. Dan benar, pada karung Benyaminlah mereka menemukan piala perak tersebut. Saudara-saudara Yusuf begitu hancur hatinya. Mereka mengoyakkan jubah mereka dan mereka begitu putus asa. Pada akhirnya mereka kemudian kembali dikawal untuk dibawa kembali ke Mesir. Dan mereka kembali menghadap Yusuf dan berlutut hingga wajahnya sampai ke tanah. Di hadapan Yusuf, Yehuda berkata dalam keputusasaannya, "Bagaimana lagi kami dapat membenarkan diri kami? Dan bagaimana kami dapat memberi jawab kepada Tuanku? Allah telah memperlihatkan kesalahan-kesalahan hamba-Mu ini terhadap Tuanku. Maka kami ini budak Tuanku lah kami." Maksud Yehuda adalah ia tidak ingin Benyamin menanggung semuanya sendiri. Ia telah menjadi saudara yang begitu bertanggung jawab. Dan apabila Benyamin memang harus menanggung semuanya itu, ia akan menanggung bersama-sama dengan Benyamin. Karena ia telah menjamin hidup dan keselamatan dari Benyamin. Jika memang diperlukan Benyamin menjadi budak, biarlah saya ikut bersama dengan dia. Dan kami saudara-saudara yang lain juga ikut bersama-sama dengan dia. Namun usul tersebut ditolak oleh Yusuf, dan Yusuf mengatakan hanya kepada siapalah didapatkan piala perak ini, ialah yang menjadi budakku. Namun Yehuda menolak untuk menyerah. Dengan keberanian ia menghadap penguasa Mesir tersebut, dan dengan menangis ia berkata, "Tidak, Tuanku, saya tidak dapat kembali kepada bapakku jika saya tidak membawa pulang Benyamin. Jika saya tidak membawa pulang Benyamin, maka bapakku yang sudah tua itu ia akan mati oleh duka cita. Dan saya sendiri juga telah menjamin saya akan menjaga Benyamin dan membawa dia pulang kepada Bapa. Jadi biarlah saya yang menanggung semua kesalahan yang telah ia lakukan." Yehuda pada poin ini berusaha untuk menanggung semua kesalahan yang mungkin dituduhkan kepada Benyamin. Yang menjadi seorang sosok saudara yang begitu bertanggung jawab, yang rela untuk menanggung kesalahan dari Benyamin. Hal tersebut membuat Yusuf sangat terharu dan ia tidak dapat menahan dirinya lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia memerintahkan seluruh pegawai dan pengawal istana untuk meninggalkan ia dan saudara-saudaranya sendiri. Dan karena begitu terharunya ia akan kasih yang ditunjukkan oleh Yehuda kepada Benyamin saudaranya, yang bahkan bukan seibu, ia memperkenalkan dirinya. Ia menangis sejadi-jadinya, dan pada akhirnya ia memperkenalkan dirinya, memberitahukan identitas aslinya bahwa ia adalah Yusuf. Namun tentunya hal ini membuat saudara-saudaranya sangat ketakutan, karena mereka tahu mereka menjual Yusuf, mereka melempar Yusuf ke dalam sumur, mereka menjual Yusuf ke Mesir, dan mereka membohongi Yakub bahwa Yusuf telah mati. Namun Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya. Yusuf kemudian berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena telah menjual saya ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh saya mendahului kamu sekalian ke Mesir." Yusuf kemudian menceritakan bahwa
kelaparan ini baru 2 tahun dan masih ada 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, pindahlah kalian ke Mesir dan tinggallah di Goshen. Saudara-saudara, Yusuf setelah mendengarkan Yusuf berkata demikian, maka mereka mulai tenang. Yusuf memeluk Benyamin, menangis di pundaknya, yang memeluk saudaranya satu persatu dalam harunya. Ia kemudian meminta saudara-saudaranya untuk kembali ke Kanaan dan menjemput Yakub. Ia meminta saudara-saudaranya untuk menceritakan segala sesuatu yang telah mereka lihat yang terjadi di Mesir. Yusuf juga meminta kepada Firaun untuk memperbolehkan saudara-saudaranya dan keluarganya untuk tinggal di Goshen. Saudara-saudara Yusuf dengan begitu antusiasnya menceritakan kepada Yakub bagaimana Allah telah menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup. Dan ialah yang menjadi penguasa di Mesir. Dan Allah telah menjadikan ia penguasa untuk memelihara hidup umatnya. Yakub begitu bahagianya bergegas untuk pergi ke Mesir. Teman-teman, kisah ini begitu indah. Teman-teman jika lihat di dalam kisah ini, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, kita bisa belajar dari Yehuda. Bagaimana seorang saudara yang pada akhirnya memberanikan diri untuk memberi pertanggungjawaban, menjamin kehidupan dari saudaranya Benyamin. Ia berani menanggung kesalahan yang dituduhkan kepada Benyamin. Teman-teman, jika nanti teman-teman lihat sebelum Yakub meninggal di Mesir, dan sebelum Yakub meninggal, ia memberikan berkat kepada anak-anaknya. Dan berkat tersebut salah satunya adalah kepada Yehuda, bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu adalah nubuat bahwa suatu hari juru selamat akan lahir dari keturunan Yehuda. Dan sama seperti Yehuda, Yesus, Mesias yang dijanjikan itu, akan menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita semua manusia. Yehuda telah menunjukkan sebuah contoh sekilas bagaimana seorang saudara yang menanggung kesalahan dari Benyamin. Demikian juga Yesus yang nantinya akan begitu luar biasanya, yang dengan kasihnya yang begitu besar akan menanggung dosa-dosa dari setiap kita manusia. Jika Yehuda menanggung kesalahan Benyamin yang dituduhkan, Yesus menanggung kesalahan dari setiap kita yang memang kita lakukan, yang memang ada di dalam diri setiap kita. Hal kedua yang perlu kita lakukan, teman-teman, adalah kita perlu belajar seperti Yusuf. Bagaimana pada akhirnya ia bisa mengetahui tujuan gambaran besar Allah di dalam hidupnya. Ia bisa begitu jeli sekarang melihat gambaran apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan harus membawa dia sampai ke Mesir. Dengan demikian ia tidak lagi mendendam kepada saudara-saudaranya, namun ia melepaskan pengampunan dan memberikan damai sejahtera bagi saudara-saudaranya dan juga keluarga besar dari Yakub, yang memelihara kehidupan mereka menjadi alat bagi Allah untuk menjaga kehidupan umat Allah. Mari kita belajar dari Yakub. Jika Allah melalui Yesus Kristus telah mengampuni kita,
Terlebih lagi, kita manusia yang berdosa ini, yang telah diampuni, patut untuk memberikan pengampunan. Apakah kita mempunyai orang-orang yang menyakiti kita di dalam hidup kita? Mari kita belajar untuk mengampuni mereka. Memang tidak mudah, namun itu harus kita lakukan, karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengenal kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk mengenal kasih-Nya, kasih Yesus Kristus bagi setiap kita, dan juga menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, terkhusus di dalam hal mengampuni. Mari kita menjadi Yusuf-Yusuf zaman sekarang dan Yehuda-Yehuda yang meneladani Yesus Kristus. Kiranya kasih setia Allah menyertai setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun kiranya firman-Mu senantiasa tertanam di hati setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia. Tuhanlah yang kiranya memberikan pertumbuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang telah mengikuti ibadah ini, kiranya kami boleh mengerti dengan baik bahwa kami ini manusia yang berdosa. Dan kami boleh mengerti bahwa ada Yesus yang demikian mengasihi kami, yang mau menebus setiap dosa-dosa kami, yang mau menanggung dosa setiap kami, meskipun kami sesungguhnya tidak layak. Tuhan, tolong kami juga apabila ada orang yang pernah menyakiti hati kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengampuni, karena kami terlebih dahulu telah diampuni. Kami tidak layak untuk diampuni, namun Tuhan, Engkau mengampuni kami. Mungkin ada orang lain yang menyakiti hati kami, mungkin kami merasa mereka tidak layak untuk diampuni. Namun bukankah mereka juga sama seperti kami, yang sesungguhnya membutuhkan belas kasihan dan pengampunan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, jika ada sakit hati di dalam hati kami, Tuhan yang obati, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong kami untuk boleh mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik teman-teman semuanya, Happy Sunday everyone. Stay safe and stay healthy. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.